Shalom adik-adik. Kembali lagi dengan Kakak Vega, Habela. Apa kabarnya nih adik-adik di rumah sekarang? Kakak yakin kalian semua dalam keadaan sehat ya? Adik-adik sudah mandi belum? Pasti sudah. Sudah makan belum? Pasti sudah dong Kak. Oke, berarti kita siap untuk ibadah ya? Harus sudah siap ya Kak ya? Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari baru Kau berikan kepada kami. Saat ini kami ingin beribadah, kiranya Engkau yang memberkati, kiranya ibadah ini berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga selesai nanti. Biarkan firman Tuhan boleh ada di hati kami dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Ampuni dosa juga kesalahan kami, agar kami layak menerima segala yang baik hanya daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, mari kita nyanyikan lagu pujian Hari Ini Kurasa Bahagia di medley dengan I Love You Jesus. Kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandeng kanan kiri yang ada di samping kami ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam gerang kasih Tuhan. Tunjuk mama, papa, semua di rumah. Kakak. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, Tunjuk lagi. kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. I love you Jesus. I love you Jesus. Mama. Deep down. Deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down. Deep down in my heart, think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa, kita mengucapkan bersama-sama. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Oke adik-adik, sebelum hukum Taurat, kita kembali nyanyi ya dari Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum
oleh kasih-Nya. Hukum Taurat kita pada minggu ini diambil dari Konvensi HKBP, yaitu pasal 15. Iman harus membuahkan pekerjaan baik, tetapi orang adalah sesat jika diharapkan kebenaran, hidup, penghiburan, dan sejahtera baginya kalau diperbuat pekerjaan baik, karena Tuhan Yesuslah yang dapat mengampuni orang dan mendamaikan manusia dengan Allah. Karena itu, kita harus menuruti hukum-hukum yang 10 itu, tetapi hanya imanlah yang memberikan kehidupan bagi kita, bukan pekerjaan yang baik. Roh Kudus yang menggerakkan hati manusia melakukan pekerjaan baik, dan jika bukan Roh Kudus yang mengerjakan pekerjaan baik menjadi dosa. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk mendapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, mari bangkit berdiri, kita akan masuk dalam pengampunan dosa. Kita nyanyikan lagu pujian dari buku ND nomor 695, Aku Milikmu Yesus Tuhanku. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, adik-adik di rumah, kita mau baca epistel dulu ya dari Kitab Wahyu pasal 1 ayat 4-8. Dibuka ya di rumah ya. Kita nyanyi kembali lagunya dari Baca Kitab Suci. Oke. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Epistel kita pada minggu ini yaitu diambil dari Wahyu 1 ayat 4 sampai 8. Kita membaca secara responsoria. Salam kepada ketujuh jemaat dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi iman-iman bagi Allah, Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Kita sama-sama di ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Kita mau pengakuan iman rasuli, adik-adik di rumah boleh bangkit berdiri ya. Kita kembali nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39, Ku Beri Belas Kasihan. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku, tadi ku angkup diri, karena Tuhan besar rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, untuk warta sekolah minggu pada hari ini, kakak akan membacakan syarat pembuatan video ya. Mungkin kalian semua sudah mendapatkan liturgi masing-masing dari guru kelasnya.
Jika belum dapat, boleh minta ya sama guru kelasnya, diminta, nanti kalian akan mendapatkan liturginya. Nah, ketika kalian sudah menghafalnya, kalian harus mengirim data dalam bentuk video untuk persyaratan merekamnya. Dengarkan baik-baik. Yang pertama, gunakanlah pakaian yang rapi seperti ibadah Natal ketika di gereja dan memakai sepatu, ya. Yang kedua, mengambil video dalam mode potret atau handphonenya berdiri gini ya, bukan tidur tapi berdiri, supaya seluruh badan kamu kelihatan dari kepala sampai sepatu kamu terlihat. Oke? Yang ketiga, ketika merekam suaramu jelas dan keras supaya semua orang yang menonton videonya bisa menerima informasi dari kamu tuh jelas juga karena suara kamu jelas. Lalu yang keempat, menghafalnya dalam bahasa Batak. Usahakan dalam bahasa Batak, dihafal, tidak membaca pada saat divideokan. Apa aja yang harus disebutkan di dalam video? Yang pertama adalah kitab apa, pasal berapa, ayat berapa. Jadi misalkan Kejadian 1 ayat 1 gitu ya, dimula nah gitu. Jadi jelas ada kitabnya, pasalnya, ayat, baru isi ayatnya apa. Lalu yang berikutnya adalah tidak perlu kata pengantar, halo kakak gitu, tidak perlu, langsung saja sebutkan kitabnya yang tadi kakak sebutkan. Oke, terakhir pengumpulan tanggal 27 ya, supaya mundur sehari ada spare waktu kalau kakak bisa cek siapa aja yang belum ngumpulin gitu ya. Yang terakhir, berlatihlah sebelum kalian merekam. Jadi ketika merekam cukup sekali aja karena kalian sudah hafal. Oke, demikian informasi dari kakak. Oh ya, satu lagi, kakak mau ngucapin selamat ulang tahun buat teman-teman yang merayakan ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan berkati pendidikan kalian, semua aktivitas kamu bisa menjadi berkat dimanapun kalian berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan khotbah, kita angkat lagu pujian, Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Halo anak-anak sekolah minggu HKBP Papan Mas. Bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu virtual di tanggal 21 November 2021 ini. Firman Tuhan bagi kita tertulis di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Tapi sebelumnya, supaya anak-anak kenal ini siapa yang bicara sama kami, Amang buka dulu maskernya ya. Inilah Amang ya, Amang Pendeta Philip Nenggolan ya. Ya, Amang simpan dulu maskernya supaya Amang bisa cerita sama anak-anak sekalian. Ya, firman Tuhan bagi kita tertulis di Matius 5 ayat 13 sampai 16, judulnya Garam Dunia dan Terang Dunia. Jadi Amang bacakan dulu ya anak-anak ya.
Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak tahu garam? Garam ya yang halus-halus, garam yang halus-halus untuk menyedapkan makanan. Jadi makanan yang tanpa garam tidak ada rasanya apa-apa, ya kan? Jadi kalau orang makan tanpa garam itu tidak enak, makanan itu menjadi kurang enak, ya kan? Tetapi dalam cerita Alkitab ini garam itu dulu bukan garam seperti kita ini nak yang kecil-kecil, bukan. Tetapi garam itu yang dahulu itu adalah batu-batu yang ada di Laut Mati. Jadi batu di Laut Mati. Di daerah Israel itu ada sebuah laut namanya Laut Mati yang tidak ada jalan keluar dan jalan masuknya. Jadi lautnya hitam. Hitam sekali. Jadi ada batu-batu di Laut Mati itu yang rasanya sangat asin. Jadi batu itulah yang dicelupkan ke dalam makanan ketika makanan memasak makanan. Itu sebabnya dikatakan kalau dia sudah tidak asin lagi, maka batu itu akan dibuang dan diinjak oleh orang. Ya, jadi di jalan, batu-batu di jalan, dibuang begitu saja. Nah, kemudian ada katanya pelita, lampu. Lampu, tahu nak pelita? Ini lampu kita yang sekarang. Tetapi dahulu itu lampu itu adalah api. Jadi gantang itu artinya baskom ya, baskom yang dulu dari tembaga. Jadi nggak mungkin orang nyalakan api kemudian menutupnya dengan baskom, ya kan? Maka tidak akan terlihat. Nah, di manakah yang terang? Itu adalah kota di atas gunung, itu akan terang. Jadi setiap kali kamu akan berpergian nanti, kalau udah ada lampu, berarti udah ada kota, ya kan? Terang, berarti sudah ada kehidupan di situ. Nah, lalu kita masuk dalam firman Tuhan, dikatakan setiap kamu adalah garam dunia. Artinya apa? Kamu anak-anak sekolah minggu HKBP Papan Mas, ya kan? Menjadi anak-anak yang benar-benar berbeda dengan anak lain. Karena apa? Karena kamu taat setia kepada Tuhan, ya kan? Nah, di dalam hidupmu itu kamu menjadi anak yang terus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling membantu sesama teman, menjaga orang tua dengan baik. Itulah dikatakan kamu menjadi garam sampai terus dan terus. Menjadi terang artinya ketika ada kamu, orang selalu mendengarkan dan mengingat firman Tuhan, karena yang kamu lakukan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan dalam firman-Nya. Menjadi terang. Nah, jadi kalau ada anak-anak yang nakal, anak-anak Kristen itu, kamu itu tidak boleh jadi anak yang nakal juga. Kamu kalau dikatakan menjadi garam, nah anak-anak yang temanmu bermain itu jadi tahu. Anak yang baik itu begini. Permisi kepada orang tuanya waktu bermain, pulang tepat waktu ketika selesai bermain. Mengerjakan PR, belajar dengan baik, berdoa, ya kan? Nah, menolong orang yang kesusahan, begitu. Menolong orang yang kelaparan, tetapi bukan berarti kalau temanmu lapar kamu ambil mangga orang supaya ngasih mangga orang itu ke temanmu. Bukan begitu, ya nak ya. Tetapi artinya kamu di sini semua saling membantu, saling melihat temanmu, saling melengkapi, ya kan? Apalagi kalau di sekolah, ya kan? Bukan memberikan contek-contekan, tetapi belajar bersama, ya kan? Istilahnya apa kamu di sekolah kerkom ya nak ya, kerja kelompok gitu, yang serius mengerjakannya.
Nah, buat yang kecil-kecil, kamu harus mau diajarin, ya kan? Karena dikatakan supaya kita menjadi garam dan terang. Setiap kali anak-anak Kristen itu datang, setiap kali itu juga orang-orang yang datang berkumpul bersama mereka bersuka cita, ya kan? Jadi Tuhan katakan, biarlah terangmu bercahaya, gitu. Hari ini tanggal 21 November 2021, gereja kita memperingati akhir tahun gerejawi, ya kan? Akhir tahun gerejawi itu gereja kita akan membacakan nama-nama orang yang meninggal di dalam 1 tahun itu. Nah, jadi meninggal itu, kematian itu gelap, tetapi ketika setiap orang yang mati dalam Kristus, dia akan menjadi terang dan dia akan bersama-sama dengan Kristus Yesus. Jadi, Amang mau katakan kepada kalian, anak-anak semua, kamu harus menjadi garam yang kalau tidak ada garam semuanya hambar. Kamu harus menjadi orang yang benar-benar dibutuhkan dalam persahabatan pertemananmu, yang memperkenalkan kebaikan. Kamu harus menjadi terang, memperkenalkan Kristus Yesus yang adalah terang dalam hidupmu. Jadi semua anak-anak diberikan kesehatan, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa di surga yang kami ke dalam Kristus Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dan rahmat yang Kau berikan, sehingga semua kami dalam keadaan sehat berkumpul untuk melangsungkan ibadah kami pada hari Minggu ini. Tuhan jagai setiap anak sekolah minggu supaya tetap semangat dan dalam keadaan sehat. Begitu juga orang tuanya, murahkan rezeki supaya bisa membutuhi kebutuhan hidup anak-anakmu ini. Dan begitu juga dengan majelis gerejamu, guru-guru sekolah minggu, abang-abang tim multimedia, abang kakak tim multimedia, Engkau berikan kesehatan terkhusus dalam pekerjaannya masing-masing. Engkau berkati supaya semua yang mereka lakukan itu berbuah sukacita, kemuliaan bagi nama Kudus itu. Dan sebentar kami akan menyelesaikan ibadah ini, kami mohon Tuhan tetap memberikan kami kesehatan, sehingga pada ibadah berikut kami akan berkumpul dengan sukacita. Terima kasih, dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau persembahan, boleh disiapkan di dalam amplop ya persembahannya ya. Nanti untuk persembahannya boleh dititip ke Sintua Lingkungan atau ke guru-guru sekolah minggu ya. Kita akan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 204 ayat 1 sampai 2. Ku setia padamu, Yesus Juru Selamat dunia, selalu ikut denganmu, taat pada perintahmu. Kaulah sumber hidupku, aku ikut denganmu. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Yalah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Halo anak-anak sekolah minggu KBP Papan Mas. Terima kasih sudah mengikuti 21 November 2021. Amang berharap kalian semua tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jadi anak yang baik sama orang tua. Salam dari kami yang bertugas pada hari Minggu ini. Saya pengkhotbah Pendeta Philip Fernanda Halasan Nenggolan. Liturgis Amang Sintua AB Siburian. Worship leader Kakak Bella Marpaung, pemusik Cecil Borusinaga, dan worship leader Kakak Tio Vega Boru Gurning. Semua anak-anak tetap jaga kesehatan, semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.